Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kemarin itu Fahmi udah bikin video pembahasan Xiaomi 14 ya. Nah, itu handphone yang menurut gua compact tapi cukup monster ya. Dan sayangnya banyak yang bilang, wah kayaknya overprice, harganya kemahalan gitu ya. Itu harganya 11,9 juta. Kalau itu aja kemahalan, apalagi yang ini ya, Xiaomi 14 Ultra. Ini handphone harganya 20 jutaan dan yuk kita bahas. Ini adalah handphone yang benar-benar mewah banget. Keberadaan lensa yang sebesar ini itu benar-benar menjadi daya tarik siapapun orang yang ngelihat. Kayak gua misalkan lagi di jalan ya, terus gua pakai handphone ini buat bayar, misalkan pakai QRIS ya, ataupun gua lagi motret, itu banyak sih orang yang menoleh gitu ya. Apalagi ketika gue pakai casing photo kit ya. Nah, ini memang dijual terpisah dengan harga yang ya lumayan ya, 2 juta sampai 3 jutaan. Kemudian ada gripnya, kemudian ada lagi kita bisa pasang ring kameranya, dan juga bahkan ada ring khusus untuk kita pakaiin filter. Nah, untuk bahannya sendiri ya, ini pakai paduan aluminium alloy di framenya, dan untuk backdoornya khusus yang warna putih dan hitam itu pakai eco leather yang mana itu nyaman banget di tangan. Kemudian untuk pelindung layarnya dia pakai buatan Xiaomi sendiri, shield glass ya. Untuk bobotnya ini sebenarnya bisa dibilang lumayan, 220 gram kurang lebih, yang artinya kalau kita pakai sambil tiduran dalam durasi yang lama ya itu lumayan cukup pegal juga. Dan satu hal lagi yang penting adalah di Xiaomi 14 maupun 14 Ultra sudah ada IP68. Nah, satu hal yang sebenarnya cukup mengganjal ya dengan desainnya yang mewah banget, premium banget, tapi ketika kita pakai handphonenya, kita ngelihat layarnya, UI-nya, ini secara personal ya, gua pribadi memang kerasa kayak aduh jomplang banget. Jadi ibaratnya itu kayak kita lagi ngelihat handphone kayak Redmi atau Redmi Note series, kurang lebih kayak gitu ya. Sebenarnya untuk HyperOS sendiri fitur-fiturnya ya gua tidak ada kendala, iklan juga aman, bloatware-nya untuk yang versi global ini juga aman ya. Paling dia bisa disiasatin dengan menggunakan skin ya atau launcher. Nah, kayak gua contohnya gua pakai smart launcher, dan juga gua pakai icon-icon yang lain ya yang membuat tampilannya jadi terlihat lebih menarik dan lebih sedap dipandang. Nah, untungnya layarnya sendiri ini punya kualitas yang super, yang jempolan. Punya desain curve melengkung, tapi nggak yang ekstrim banget lengkungannya. Nah, layarnya sendiri ini 6,73 inci, LTPO AMOLED ya, sudah 120 Hz, dan biasanya kalau flagshipnya Xiaomi itu dia punya sertifikasi ada dua, ada HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Dan untuk brightness-nya ketika pakai di luar ruangan seperti ini, brightness-nya itu bisa menyentuh angka 3000 nits. Nah, untuk resolusinya sendiri dia sudah 1440p, yang mana kita bisa pilih ya di menu display setting mau pakai Full HD Plus atau WQHD Plus ya. Kita bisa menggunakan ada skema warnanya, ini lengkap banget dikasih, kayak ada original color pro, ada vivid, ada saturated. Kemudian untuk spesifikasi jeroannya, hardwarenya dia sudah pakai Snapdragon 8 Gen 3 dengan kapasitas RAM yang versi global ini adalah 16512. Untuk baterainya yang versi global lebih kecil ya, 5000 mAh dibanding versi China 5300 mAh, dengan kemampuan chargingnya 90 watt untuk kabel, dan wirelessnya juga tinggi ya, nggak kalah ya, dia di 80 watt. Xiaomi bilang untuk sistem pendinginnya mereka pakai vapor chamber, dan pendinginnya teknologinya ice loop ya, dimana size-nya itu lebih besar, yang mereka klaim itu kita bisa pakai untuk main game seberat Genshin Impact dalam waktu 1 jam, itu frame rate-nya bisa stabil di 59 fps. Tapi sebenarnya ada juga kasus ya, gua nggak tahu ini kenapa, tapi dimana handphone ini tetap kepanasan ketika kita pakai untuk stress test di 3D Mark ya. Kemudian juga ketika kita pakai untuk perekaman video misalkan kayak 4K resolusi tinggi dalam durasi yang lama ya, itu bisa ada kasus tetap overheat, dan lama-lama
ada yang kaca kameranya itu jadi berembun. Tapi gua sendiri alhamdulillah tidak mengalami itu. Itu terjadi di sebagian orang aja, sebagian pengguna. Paling yang menjadi catatan adalah baterai, karena dari pengalaman gua pakai hampir kurang lebih seminggu belakangan ini, gua merasakan tingkat keborosannya itu kurang lebih mirip seperti pakai Pixel 8 Pro, yang artinya ada sedikit di bawah flagship lain ya kebanyakan. Ya kita di 14 Ultra itu cuma bisa dapat 5 jam atau maksimal 6 jam aja, apalagi kalau seandainya kita sering pakai kameranya itu akan lebih boros lagi. Dan untuk pengisian dayanya memang cepet ya, kurang lebih sekitar 30 menitan itu udah bisa full charge. Nah sekarang untuk kameranya, ini adalah hal yang membuat gua jatuh cinta sama Xiaomi 14 Ultra. Untuk setupnya dia punya 4 kamera 50 megapiksel. Sensornya itu semuanya dia pakai Sony. Yang pertama lensa 50 megapiksel itu wide, kemudian 50 megapiksel tele 3,2 kali optical zoom, kemudian satu lagi 50 MP tele 5 kali optical zoom, dan satu lagi ultra wide 50 megapiksel. Nah, di sini Xiaomi kolaborasi dengan Leica, dia menggunakan lensa Sumilux, bukan Summicron ya, yang mana ini adalah bisa dibilang line up flagshipnya Leica, dengan hasil yang menurut gua ini bener-bener taste-nya, feel-nya itu berasa beneran Leica dibanding handphone-handphone lain yang bekerja sama dengan Leica sebelumnya. Jadi memang disinilah salah satu keunggulan dan keunikan dari Xiaomi 14 Ultra. Kita nggak perlu ngomongin kayak kualitas gitu ya, main tajem-tajeman ya, karena kalau kita sudah bicara Leica, itu kita bicara tentang estetika, tentang keunikan, tentang color tone. Nah, disinilah yang membedakan Xiaomi 14 Ultra dibanding dengan kamera flagship lain, yang mana ini membuat gua jatuh cinta, sekali lagi jatuh cinta dengan Xiaomi 14 Ultra. Terus juga setelah selesai memotret, kita masih bisa melakukan editing dengan mengganti color tone. Ada presetnya yang disediakan itu ada banyak, ada yang khas Leica maupun yang lain ya selain Leica, dengan warna-warna yang otentik banget, yang ada yang retro. Pokoknya intinya ini benar-benar khas banget warnanya. Kemudian untuk watermarknya juga bisa kita ganti, bisa kita tambahkan dengan beberapa pilihan yang sangat-sangat menarik, yang bisa membuat foto kita itu terlihat jadi jauh lebih menarik, jauh lebih baik lagi. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan adalah Xiaomi 14 Ultra punya variable aperture. Jadi ketika memotret kita bisa mendapatkan bokeh yang natural, bukan buatan software ya. Untuk aperturnya mulai dari f1.63, f2.0, f2.8 dan f4.0. Dan untuk perekaman video kemampuannya bisa sampai dengan 8K 30 fps. Hasilnya stabil ya, karena hampir semua lensanya ada OIS-nya. Dan yang menjadi catatan di sini adalah kemampuannya pindah-pindah lensa, bahkan ketika merekam dengan resolusi setinggi 4K 60 fps. Ini memberikan fleksibilitas tersendiri ya ketika kita mau membuat konten. Sedangkan yang ini adalah 5 kali tele ya, optical zoom, juga bisa makro. Ini dengan jarak yang sama kita bisa berpindah-pindah lensa 3,2 kali, kemudian 5 kali, atau bisa 1 kali, atau bisa ultra wide. Luar biasa. Selain itu juga ada yang namanya movie mode ya, dimana kita bisa menggunakan rasio yang lebih sinematik ya, 2,39:1. Kemudian juga ada fitur Master Cinema untuk memberikan tone warna yang khas Leica, yang mana tone warnanya juga bisa kita ganti-ganti. Di mode ini juga kita bisa mengubah atau mengganti-ganti aperture ya, jadi cocok banget buat yang mau bikin konten video dengan bokeh-bokehan ya. Cuma memang yang cukup disayangkan adalah resolusinya, dia belum mendukung 4K ya, jadi masih Full HD saja. Kemudian untuk kamera depannya ini juga nggak kalah menarik, dia bisa merekam sampai dengan 4K 60 fps. Ini sesuatu hal yang masih jarang ditemukan, apalagi untuk flagship keluaran China. Nih perekaman kamera depannya bisa 4K 60, jarang-jarang ada di handphone China sekalipun flagship ya. Dan ini untuk dynamic range sayangnya karena cuacanya lagi mendung, jadi kita nggak bisa ngetes ya, karena awannya memang sendu.
Tapi at least kita bisa melihat untuk kestabilannya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? So, kesimpulannya untuk Xiaomi 14 Ultra dengan harga 20 jutaan nggak bisa dibilang worth it ataupun overpriced, ya itu tergantung persepsi masing-masing orang. Tapi yang jelas Xiaomi 14 Ultra tidak bisa dinilai hanya dari harganya aja karena menawarkan banyak hal menarik ya. Pertama, desainnya ini luar biasa mewah. Kemudian dia menyediakan fotografi kit yang menurut gua ini jauh lebih menarik dibanding apa yang ditawarkan Sony lewat Xperia One-nya ya, One series-nya. Kemampuan fotografinya bukan soal tajam atau enggaknya, tapi sekali lagi ini adalah soal unik, estetik ya, nyentrik ya, dengan color tone khas dari Leica yang sangat sulit kita dapatkan ketika menggunakan handphone flagship yang lain. Paling yang menjadi deal breaker-nya adalah UI-nya dengan tampilan yang standar banget ya bisa dibilang, jadi berasa kayak lagi pakai handphone murahnya Xiaomi ya, kurang lebih kayak gitu. Makanya salah satu caranya untuk menyiasatinya adalah dengan menggunakan launcher third party. Kemudian juga untuk baterainya yang menurut gua ini harusnya bisa lebih oke lagi, tapi ya nggak masalah lah, bisa dapat SOT 5-6 jam juga walaupun nggak sebaik flagship lain, tapi masih termasuk lumayan. So dari gua closing statementnya adalah ini adalah handphone yang one of a kind ya, beda dari yang lain. Dan kalau teman-teman memang sangat menyukai Leica, ini adalah handphone yang sangat layak untuk diburu.